Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Tunisa. Saya dari kelas 12 Keperawatan SMK Bintang Nusantara Skill. Saya di sini ingin menjelaskan AI, yaitu dari bab 8, meraih berkah dengan mewaris. Pengertian mewaris. Al-Misdar dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa atau yaritsu. Irsan, mi'arsan, maknanya menurut bahasa ialah pindahnya suatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Mewaris sendiri dapat diartikan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta. Menerima harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan tata cara pembagiannya. Hukum mewaris apa sih hukumnya? Fardu kifayah. Sebab-sebab seorang menerima harta warisan menurut Islam ialah sebagai berikut. A. Adanya pertalian darah dengan yang meninggal atau mayat, baik pertalian ke bawah ataupun ke atas. B. Hubungan pernikahan, yaitu suami atau istri. C. Adanya persalinan agama, contoh jika seorang hidup sebagai kara lalu meninggal, maka harta waris masuk Baitul Mal. Yang D. Karena memperdekatkan budak. Sebab-sebab seorang tidak mendapat harta waris ialah yang A. Hamba atau budak. Ia tidak cakep memiliki sebagai firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 75. Yang B. Pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewaris harta dari yang dibunuh. Sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, yang membunuh tidak dapat mewaris suatu hal yang dibunuhnya. Surat An-Nasai. Yang C. Murtad dan kafir, orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati. Murtad salah satunya. Syarat berlakunya pewaris ada 3. Yang 1, adanya yang meninggal dunia baik secara hakiki atau hukmi. Yang B, adanya harta warisan. Yang C, tidak terhalang untuk menerima harta warisan. Ahli waris. Ahli waris lelaki berdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah. Yang keempat, kakek sampai ke atas garis ayah. Yang 5, saudara laki-laki kandung. Keenam, saudara laki-laki seayah. Ketujuh, saudara laki-laki seibu. Anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah. Yang 9, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah. Yang ke-10, paman kandung. Ke-11, paman seayah. Ke-12, anak paman kandung sampai ke bawah. 14, suami. 15, laki-laki yang memperdekatkan. Ahli waris wanita terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan di bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan seayah, yang saudara perempuan seibu, istri. Wanita yang memperdekatkan. Keterangan di ahli waris laki, yaitu
Nomor 1 sampai 13 berdasarkan pertalian darah. Jika 15 orang ada semua, maka yang dapat menerima pembagian harta waris hanya 3, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Keterangan dari ahli waris dari perempuan. 1 sampai 8 berdasarkan pertalian darah. Jika 10 orang itu ada semua, yang dapat menerima pembagian harta waris hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Apabila 25 ahli waris laki-laki, 15 dan perempuan 10, maka yang bisa menerima pembagian harta waris hanya 5, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Ahli waris as-sohba, yaitu para ahli waris tidak mendapat bagian tertentu. Mereka dapat menghabiskan baik via ashabul furud atau ashabul terbagi 3 jenis, yaitu ashabul binafsi, ashoba bikhairi, dan ashoba ma'al ghairi. Ashab binafsi ada yang ashaba dengan sendirinya tertib. Ashaba binafsi terbagi sebagai berikut: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, 3. Ayah, 4. Kakek dari garis ayah ke atas, 5. Saudara laki-laki kandung, 6. Saudara laki-laki seayah, 7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah, 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, 9. Paman kandung, 10. Paman seayah, 11. Anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah, 12. Anak laki-laki paman seayah sampai ke bawah, 13. Laki-laki yang memperdekatkan yang meninggal. Ashobal bil ghair, ashobal dengan saudaranya atau menjadi ashoba karena ada saudara laki-laki. Yang ke-1, anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki. 2. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki. 3. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Yang ke-4, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Ashobal ma'al ghair, menghabiskan pembagian tertentu. Yang ke-1, ada anak perempuan kandung atau orang bersama cucu perempuan 1 atau lebih, atau 2 atau 3 orang. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah 2 atau 3. Harta waris, harta peninggalan setelah dikurangnya hak mayat ada 4: biaya perawatan, utang, zakat, wasiat. Seorang meninggal dengan harta peninggalan 2 juta, biaya perawatan 1 juta, hutang 550, zakat 450. Ahli waris terdiri dari bapak, ibu, suami, 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berapa jumlah pembagian masing-masing? Seorang meninggal dunia dengan harta waris 960. Ahli waris terdiri dari 4 orang istri, bapak, 4 anak, dan 1 laki-laki dan 3 perempuan. Berapa pembagian harta masing-masing? Jadi kalau mau di pembagian hak waris itu harus adil dan harus berkah pembagiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.